Jadi memang harus ada dari kemampuan diri sendiri untuk mampu untuk bagaimana memberdayakan diri untuk mampu membuktikan bahwa dia punya nilai lebih. Keren-keren sih. Kalau mau bilang keren-keren, pinter, ya sangat pinter. Podcast NPM kali ini akan terasa berseri karena hadirlah Sri Kandi cantik bersama kita. Cakep. Tema kita hari ini lebih ke dalam rangka Hari Kartini. Hari Kartini itu selalu identik dengan semangat perjuangan perempuan, terutama bagaimana semangat seorang Kartini memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, Ibu Lenda sendiri melihat di kondisi zaman now saat ini, tema yang paling relevan selain soal kesetaraan gender itu, apakah ada hal-hal lain yang menjadi pergumulan isu keperempuanan yang ada saat ini? Oke, makasih banyak Pak Dino. Sebetulnya kan ada 4 hal di perempuan yang dilakukan oleh perempuan yang nggak bisa oleh laki-laki, dan selebihnya semuanya perempuan bisa. Pertama, dia melahirkan, dia mengandung, menyusui, dan menstruasi. Itu 4 hal yang tak tergantikan. Selebihnya sama. Dan ketika ditanyakan apakah perempuan diberikan kesempatan, diberikan. Dan itu kan tuh di pemerintah Kota Manado terjawab bahwa untuk berbagai posisi strategis, contoh ketua dewan perempuan, ya kan? Ya. Beberapa waktu yang lalu rektor perempuan. Kalau mau ditarik mundur lagi, beberapa waktu yang lalu ada beberapa bupati perempuan. Ya. Jadi seharusnya untuk hal yang katanya dulu cuma miliknya laki-laki, ternyata perempuan juga boleh, asal diberikan kesempatan. Jadi saya rasa untuk kita yang ada di Sulawesi Utara, sebetulnya apakah perempuan bisa atau tidak, nggak ada masalah lagi sih untuk isu yang seperti itu. Ya, ketika diberikan kesempatan, mampu menjalankan. Berarti dengan kata lain, soal isu perempuan yang ada saat ini di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, itu lebih mengarah ke bagaimana menciptakan kualitas seorang perempuan dari sisi pendidikannya. Ya. Sepanjang dia punya kualitas, ada kesempatan untuk dia. Ini menarik. Ya. Bahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Lenda ini, di NPM juga kita punya data bahwa dari 5.340 ASN yang ada di Kota Manado, ya, mohon dikritisi kalau data ini keliru. Nah, dari 5.300 sekian itu, ternyata 66% didominasi oleh kaum perempuan. Betul. Nah, tentu ini menjadi challenge tersendiri, tantangan tersendiri ya bagi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, program seperti apa yang saat ini Ibu sebagai Kepala Dinas P3A mengejawantahkan semangat perjuangan Kartini ditambah dengan kondisi aktual yang saat ini, hal yang menonjol apa yang menjadi prioritas Ibu di Dinas? Ya, kalau kita pastinya lebih mengencourage perempuan untuk meningkatkan value sebetulnya. Skill yang tadinya mungkin nggak punya, zaman sekarang kan kita lebih butuh ke skill misalnya. Kalau dulu cuma cukup puas dengan S1, kenapa nggak S2 begitu? Kalau dulu kemampuan berbahasa kurang, kenapa nggak menambah? Toh sekarang begitu banyak channel yang for free ya, gratisan di YouTube yang bisa menambah skill dari masing-masing kita yang mana tahu diperlukan. Kan sekarang kan orang lagi mencari bagaimana dia punya skill ini enggak. Nah, kalau kita hanya diam dan hanya sudah apa itu aja yang kerja, orang juga diam, ya kita rasa juga nggak guna juga. Dan jadi memang harus ada dari kemampuan diri sendiri untuk mampu untuk bagaimana memberdayakan diri untuk mampu membuktikan bahwa dia punya nilai lebih dibandingkan yang lain. Berarti Ibu Lenda sendiri melihat perempuan di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado gimana? Semakin hebat dari sisi kualitasnya ya? Iya. Kualitas pendidikan, kualitas karir. Keren-keren sih. Keren-keren, pinter, ya sangat pinter. Sangat pinter ya? Iya, sangat pinter. Nah, ini menarik.
dalam konteks keren-keren dan sangat pintar ini, dulu-dulu itu, Iya. dulu-dulu itu artinya beberapa dekade lalu, sering orang kalau di luar Sulawesi Utara itu kalau menyebut wanita Sulawesi Utara khususnya perempuan di Manado itu kerap kali konotasi negatif, bicara tentang bibir Manado. Hal seperti itu, mana ibu melihat stigma-stigma seperti ini yang tadi dikaitkan dengan perjuangan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, mengubah itu sehingga menonjolkan dari sisi kualitas. Nah, bagaimana pendapat ibu? Kalau bibir Manado ini dalam kondisi sekarang Harus diakui, ya, kalau orang bicara soal performance, orang Manado memang punya kelebihan, Pak. lebihnya cantik, super, kayak gitu ya? Dari segi fisik, dari segi kemampuan berkomunikasi, skill Iya. komunikasi. Tidak mau perempuan itu effortnya harus 2 kali lebih. Tidak boleh sama, Pak. Kalau sama, society pasti akan menghakimi, akan ada double standar lah ya. Di society akan bilang bahwa itu pasti ada apa-apanya tuh. Pasti ada apa-apanya. Apalagi jadi selalu ada double standar di masyarakat ketika melihat kesuksesan seorang pria dan seorang wanita. Yang mau tidak mau, kalau dia cuma standarnya, kalau performance-nya sama, mau tidak mau, perempuan itu harus effortnya 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat untuk bisa dapat pengakuan. Ini ceritanya kan terus mau butuh pengakuan. Menepis yang image-image itu, Pak. Standar ganda yang berlaku di masyarakat. Itu sih sebetulnya isu yang banyak kali juga kami perbincangkan. Oke. Ini menarik, Ibu Linda, terkait dengan kasus catcalling itu tadi, ya, catcalling. Nah, sejauh mana temuan-temuan kasus yang terlapor atau yang dilaporkan ke dinasnya Ibu yang ini di follow up, kira-kira? Kalau misalnya semua kasus sih kita orang follow up sebetulnya, Pak. Tapi memang kalau kayak kasus catcalling, bullying, lebih kepada orang restoratif justice sih, Pak. Restoratif justice. Ya, nah ada juga kasus itu yang memang sampai ke tahapan ini. Kalau Pak Dino ingat yang kasus yang taksi in drive mungkin, yang lalu itu yang lanjut sih, Pak. Tapi kita juga nak update sampai sekarang di mana karena itu dihandle oleh UPTD Provinsi. Tapi intinya bahwa APH pun turut memberikan perhatian khusus untuk hal-hal seperti ini karena biasanya yang orang temukan ketika orang periksa si pelaku, cuma begitu cuma kuat ada Floyd, kung kia padang itu nih boleh. Ya, karena memang sekarang sudah ada aturan, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sangat berpihak pada korban kok ini, Pak. Kalau dulu kan ketika adalah perempuan yang melapor ini, nanti juga ketika orang berperiksa dan begini, cuma ada Floyd kung apa situ berkeberatan. Kan dulu begitu kan? Ya, dulu. Tapi ini cerita dulu. Zaman kita sekolah juga seperti itu. Tapi kan ini hal yang baru dan yang harus banyak diketahui oleh warga Kota Manado bahwa memang sekarang itu udah dijamin oleh undang-undang. Jadi lebih berhati-hatilah orang ketika orang memperlakukan perempuan atau orang mengirimkan. Kan sekarang apalagi banyak sekali grup WA. Kadang mau kirim gambar-gambar yang tidak senonoh. Sepanjang ini orang yang menerima nak terima, itu juga bisa dilapor, Pak. Ibu Linda, ini menarik yang Ibu sampaikan. Nah, saat ini kan sosial media itu begitu gencar. Tadi disebutkan WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, sementara ada perilaku-perilaku yang menjadi tren di sekelompok orang, khususnya anak-anak muda ya, yaitu ketika dia pacaran. Ketika dia pacaran, dia suka merayu pacarnya, perempuan, si anak perempuan ini, untuk direkam. Direkam, mohon maaf, dia diminta untuk memperlihatkan hal-hal yang sensitif. Nah, bagaimana Ibu Linda dan tim di Dinas P3A melihat kondisi ini? Apakah sudah ada kasus laporan yang masuk dan ditindaklanjuti? Aduh, ini menarik, Pak. Ini sudah ada beberapa kasus dan sayangnya ini menimpa anak-anak yang masih kecil, Pak. Ini SMP. Kasusnya SMP. Jadi mereka pacaran, pernah ketemuan, misalnya kopi darat lah, ketemuan.
Jadi sebenarnya memang real, ini orang ada. Jadi foto profil di FB-nya nyatakan, ada juga kasus yang nggak pernah ketemuan dan gambarnya di profil fake. Tapi ini yang kasus paling baru-baru mereka ketemuan dan sudah ketemu di darat dan berlanjut di chatting-chattingan. Nah ternyata karena ada hubungan pacaran dalam hal ini, mungkin ada rayuan si laki-laki yang menjurus ke, ya sorry to say, misalnya buka baju bla 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 dan ternyata divideokan oleh si laki-laki. Ini kasusnya ada ya? Ada Pak, ditemukan. Jadi ini juga perhatian kepada orang-orang tua yang punya anak perempuan, yang lihat DP anak pacarannya nggak di rumah, cowoknya nggak datang tapi lebih banyak mengurung diri di kamar dengan handphonenya, dengan gadgetnya, itu orang tua untuk lebih waspada dan sadar untuk tanya, Dek ini pacaran dengan siapa? Karena rata-rata orang tua ketika datang kasus ini tanya ibu tahu dia pacaran. DP ibu bilang begini, nyanda nih adik cuma di kamar. Lah di kamar ngapain Bu? Dengan handphone ada data ya. Ternyata terjadinya di situ. Dan sayangnya ketika misalnya kasihan ini anak kan anak baik-baik semuanya Pak. Artinya begini, dorang di sekolah nggak pernah ada kasus, nggak pernah terlibat hal-hal yang melanggar hukum di sekolah. Tapi mungkin karena dorang dekat dan di kamar, orang kan walahalam lah, nggak tahu apa yang terjadi. Dan ternyata si laki-laki ini so menyimpan data-data dari si perempuan. Ketika waktu mungkin minggu depan, bulan depan dia minta, Dek buka ulang dong. Si anak menolak, kalau nggak menolak, kita semua lapor. Kita mau tag pang, napi papa PFB. Kita mau taruh pengen napi grup sekolah. Karena dia malu, kasihan. Dia malu, ya terpaksa dia ikut lagi apa yang laki, dan semakin banyak lagi bukti-bukti yang dipegang oleh laki-laki yang akan mempermalukan si perempuan. Terus langkah hukum yang dilakukan? Oh kita lapor Pak, kita proses. Sementara proses. Kita sementara proses. Dan itu bukan cuma terjadi satu sekolah Pak, ada beberapa sekolah yang terlapor karena modusnya si laki-laki ini dia masuk di grupnya si sekolah ini dan punya juga teman si perempuan yang dia akan bilang, kita dah nggak nape tamang pe foto ini nggak masuk kali ya, jual satu-satu foto-foto. Ketika si perempuan itu ke sekolah, anak teman-temannya bagi, dong mulai peragakan tuh gerakan kan, wah itu kan. Ini bagaimana menghandle perasaan ini untuk anak yang masih kelas 1 dan kelas 2 misalnya. Kelas 7, kelas 8 ya Pak ya. Itu kan, wah ini parah betul. Jadi untuk orang tua dimanapun berada itu ditanya anaknya itu ngapain aja di sosmed, siapa temannya, itu rajin-rajin bertanya. Jangan anggap aman dia ada di kamar, jangan. Harus ditanya dan harus. Nggak apa-apa lah kan orang agak-agak kepo-kepo sedikit mau lihat di WhatsApp dengan siapa dia dekat. Nggak ada masalah sih Pak. Masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado, sampai di sini podcast kita bersama Ibu Lenda, salah seorang Sri Kandi potensial di Sulawesi Utara. Bagi Anda yang ingin bertanya atau penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lenda, bisa langsung datang ke kantor Ibu di mana Ibu alamat? Di kantor wali kota. Atau ada hotline? Boleh. UPTD Kota Manado, PPA. Kalau misalnya butuh melapor, telepon 112 boleh Pak? 112. Iya, itu call centernya pemerintah Kota Manado. Dari handphone langsung? Iya langsung, biar nggak ada pulsa boleh. Biar nggak ada pulsa. Iya, bisa melapor di situ. Punya masalah di situ lapor. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak usah. Jangan cari masalah. Baik, dengan demikian berakhir sudah podcast kita bersama Ibu Lenda Pelialu, Kepala Dinas P3 Kota Manado. Nantikan podcast kita dengan tema-tema menarik lainnya dalam Manado Bercerita. Akhir kata, ada pantun yang mengatakan, mangga muda baku dapa dengan buah kedondong. Ngoni boleh jalan kemana-mana, tapi Kota Manado akan semakin membuat kalian jatuh hati lewat podcast NPM Manado Bercerita. Terima kasih, saya Dino Gobel, host pada kesempatan ini, mengajak kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.